Selamat malam adik-adik. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 November 2024. Izinkan saya menyampaikan materi. Sebelumnya saya buka dengan salam Panganjali. Om Swastiastu. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara agama dan kesenian. Jadi bagaimana seni itu berhubungan dengan agama. Kita mulai. Di dalam agama Hindu, kesenian itu kita mengenal ada sifatnya sakral dan sifatnya profan. Kalau di sini saya buat tabelnya, kalau seni sakral dia sifatnya tidak diupah, tidak mendapatkan bayaran. Kalau seni profan ya pasti ada motif ekonomi, itu ada untuk bayaran dari si yang penarinya. Berikutnya, seni sakral itu dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upacara. Jadi kalau tidak ada seni itu, maka upacaranya tidak berjalan dengan lancar atau kayak sayur-sayur kurang garam gitu. Kalau profan ya udah kapan saja bisa ditampilkan. Kalau seni sakral tidak. Berikutnya, seni sakral membawa peralatan khusus. Maksudnya apa? Kalau misalkan di salah satu contohnya topeng, topeng katakanlah topeng barong dan rangde. Tahu adik-adik pasti tahu barong dengan rangde. Kalau di dalam seni sakral atau untuk calon arang, topeng barong dan rangdenya itu ada sesuatu kekuatan khusus. Ada suatu kekuatan magisnya di sana. Biasanya kalau diperhatikan, topeng yang tanda kutip ada isinya itu mereka itu di topeng itu ada kutunya. Padahal itu topeng ditaruh gitu, dari mana kutunya bisa hidup? Tapi di situ ternyata ada kutunya di dalam si rambut si topeng barong maupun topeng rangdenya itu kalau disurainya itu ada kutunya. Jadi memang ada something else lah di itu. Sedangkan kalau misalkan topeng yang lain yang sekedar hanya topeng-topengan itu ya nggak ada kayak kayak gitu. Itu. Peralatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Berikutnya, adanya penyucian khusus untuk pelaku kesenian. Pada saat kita nari rejang renteng, ibu-ibunya itu karena narinya di dalam pura, maka yang pasti mereka tidak sedang datang bulan. Contohnya itu, pasti banyak persyaratan-persyaratan lain untuk eh, kesenian yang sifatnya sakral. Kalau seni profan ya udah kapan saja bisa, Pak. Di mana saja tuh mereka bisa melakukan kesenian tersebut. Kalau kita bicara lebih lanjut tentang seni sakral, eh, seni sakral itu gerakannya meniru ritmis gerakan alam, pelan, pelan perlahan-lahan gerakannya monoton, adanya curahan jiwa penari, fokus penarinya, jadi musiknya pun tidak cepat, adanya suasana mistis dan religius, ekspresi berkaitan dengan tujuan upacara, biasanya dilakukan oleh banyak orang, misalnya rejang renteng, rejang dewa itu kan biasanya 10 atau 15 orang yang menari. Instrumen musik sederhana, banyaknya pengulangan gerakan. Kalau yang adik-adik yang perempuan pasti tahu karena pernah menari rejang dewa ya gerakannya repetisi itu. Itu contoh seni sakral. Nah, di sini ada contohnya rejang dewa. Ada lagi kalau di Jawa tari Bedoyo Semang. Ini tari yang diciptakan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 apa kalau nggak salah itu. Itu tarian yang durasinya 8 jam. Bayangkan, saya upacara bendera aja yang cuman berdiri, siap gerak, istirahat di tempat gerak, hormat gerak, saya nggak tahan 8 jam. Ini orang menari 8 jam.
Kalau tidak ada sesuatu yang lain yang mendukung si penarinya, tidak akan mungkin. Memang gerakannya monoton dan lambat. Ya kalau misalkan kita nak cari cendrawasih 8 jam yang lari-lari di panggung ya tepar orang. Tapi kalau misalkan Tari Budaya Semang ini digerakannya lambat tapi sampai dengan 8 jam durasinya. Gamelannya pun pelan-pelan tung 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 karena itu memang gerakannya mengutamakan ritmisnya. Berikutnya ada topeng Sidekarya. Topeng Sidekarya ini adalah untuk kalau misalnya kita punya acara, itu biasanya ada di depannya topeng Sidekarya. Biasanya kalau pas Puja Wali, biasanya Pak Mangku, Pak Agung, Pak Agung siapa tuh? Itu dia menjadi pemeran topeng Sidekaryanya. Apa itu topeng Sidekarya? Side artinya jadi, karya artinya kegiatan. Artinya supaya kegiatannya itu berjalan dengan lancar. Dalam topeng Sidekarya nanti ada nanya, "Woi, saking misalkan Seran Timur, Pak Mangku Komang, sampun saya ke, sampun." Ya, yang bersangkutan. Saking Kopassus, Pak, siapa itu kelihatan tepeknya? Pak Agung, sampun siaga, sampun. Saking Cerang Barat, Kadek Susilo, sampun siaga, sampun. Diabsenin, artinya apa? Memanggil secara spiritual orang-orang yang berkaitan dengan acara. Kalian Tempe, kalian Banjar, apa namanya panitia upacara itu dipanggil. Sudahkah Anda siap untuk upacara ini? Pakai bahasa bahasa Bali. Wah, itu kan yang saya sendiri tidak bisa itunya apa namanya pelafalannya. Wuh, itu ada seperti itu pemanggilan yang merupakan bagian dari mempertanyakan kesiapan. Kalau semua sudah sampun saya ge semua. Biasanya ditarik anak kecil satu orang ikut sembahyang metri saja. Gimana? Supaya acaranya berjalan dengan lancar. Itu topeng Side Karya. Berikutnya ada sang yang jaran, yang lari di atas api, tari calon arang. Biasanya ada pura-pura tertentu yang odalannya, kalau nggak salah di Tumpuk Wayang itu, ya menampilkan calon arang. Apa itu calon arang? Calon arang adalah pertempuran antara Rangde dengan Barong. Biasanya di klimaksnya itu si Rangde-nya itu kalau kalian pasti tahu yang Rangde itu yang dua, kalau yang Barong itu kayak barongsai yang ada dua orang. Kalau Rangde itu yang sendiri. Nah, nanti keluarlah Rangde-nya bawa kain putih. Dia di jalan, matanya tutup kain putih, dia nari-nari gitu. Siapapun biasanya yang dikepret pakai kain putih itu langsung kerasukan, langsung kerauhan. Kerauhan dia berusaha menyerang si Rangde-nya itu, menyerang Rangde-nya itu akhirnya dikasih keris, ini keris beneran, dikasih keris si yang kerauhan itu dikasih keris langsung langsung berusaha menusuk si Rangde-nya itu. Ditusuk tidak kena, tidak mempan, tidak mempan, tidak mempan, si Rangde-nya akhirnya dia si kerisnya itu ditusukkan ke badannya sendiri. Itu namanya ngurak. Ini di luar kesadaran posisinya lagi trans. Ditusukkan sampai kerisnya bengkok gitu, nguing 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 nguing, ditusukkan seperti itu. Itu adalah bagian dari upacara. Biasanya puja wali di pura-pura tertentu dia mementaskan calon arang. Di sini kalau misalkan si yang pemainnya itu memang tidak posisinya tidak tidak fokus, tidak dibersihkan terlebih dahulu, pada saat ditusuk bisa tembus. Ada kejadian seperti itu. Si pemain yang pemain topeng randenya itu somehow itu entah kenapa itu pada saat ditusuk oleh orang yang trans itu si kerisnya kena berdarah dia. Itu memang menjadi itu bagian dari dinamika upacara. Itu tari sakral, seni sakral. Nah, berikutnya ada lagi, seni adalah seni suara. Seni suara adalah membacakan
kitab suci Weda dengan cara dilakukan palawakil. Adanya muatan lokal dalam membawakan iramanya. Maksudnya begini, kalau Trisandil ada dua versi. Satu yang versinya lokal menggunakan palawakil. Oambur buah swasta sawitur waren bargo dewasyo dimahidyo yonat prasco dayat. Itu yang versi biasa. Tapi ada juga yang pembacaannya menggunakan seloka. Oambur buah swasta sawitur waren bargo dewa sio dimahi Diana Prasjo Daya. Oh, ada yang seperti itu. Ada yang biasa saja mendatar. Biasanya kalau misalkan ini yang bait satu dan bait dua dibacakan secara eh, palawakil. Om Narayana Dewe dan Saruam Yasbutam Yasco Bahweyam Niskalan Po Niranjano Nirikapo Nirahakiyata Sude Dewe Konarayana Nadwitya Asti Kascit. Ada juga pembacaan yang seperti itu. Kenapa harus dibacakan dengan berirama? Supaya orang lebih bisa menghafal. Kan kalau ada contoh lagu yang jika surga dan neraka tak pernah ada, akankah kita sujud kepadanya? Lebih mudah dihafalkan daripada hanya sebatas kata-kata saja. Ya, tapi pelafalan dengan lagu itu tidak mengubah arti. Ya, itu contohnya di seni suara. Contoh suara, seni suara ada Palawakil, ada Wargasari, ada Sekar Agung, ada Sekar Madya. Nah, kalau yang di sebelah, ada yang bilang, wah musik itu haram. Itu ada tuh Uki X Noah. Pada saat dia jadi artis, dia nyanyi kemana-mana. Udah nggak nyanyi lagi kemana-mana, dia berubah menjadi pengkhotbah, dia malah menjelek-jelekan lagu. Begitulah sifat orang. Tuh. Ini kalau dari seni suara, tadi seni tari, seni suara. Nah, pertanyaan, apakah debus itu adalah seni sakral? Maka kita lihat di sini, apakah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari acara? Biasanya orang debus itu, orang sunatan nanggap debus. Tapi kalau nggak ada debus, apakah sunatan tetap jalan? Tetap jalan. Berarti debus bukan seni sakral. Memang dia mistis, tapi bukan seni sakral. Ini dua hal yang berbeda. Wah hebat lu dibacok nggak mempan gitu. Betul, dia mistis, tapi bukan seni sakral. Itu termasuk seni profan. Karena orang ditanggap bisa tidak harus ada acara apapun. Eh, tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Oh, kita lanjutkan lagi. Tadi ada seni-seni sakral, seni-seni tari sakral. Seni suara tadi sudah kita bahas. Kita lanjut dengan seni rupa. Seni rupa adalah sebagai perwujudan konsep Saguna Brahman. Saguna Brahman adalah Tuhan yang terwujud, Tuhan yang dapat dilihat. Ada proses penyucian diri sebelum berkarya untuk pembuatan seni rupa yang bersifat sakral. Apa contohnya? Di pura kita, Pura Eka Wira Ananta, di seputaran puranya, di tembok puranya itu ada namanya penyengker. Tembok puranya itu. Nah, itu tidak sembarang orang, oh bikin tembok aja. Enggak. Itu kita mengundang ahli pembuatan tembok dari Lampung, almarhum Pak Wayan
itu untuk ukiran-ukirannya itu dia nggak sekedar ngukir langsung, dia harus puasa dulu, meditasi segala macam. Baru sesudah dia mendapatkan taksunya, melinggih taksunya, baru dia melakukan kegiatan ukir mengukir di ini. Apa? Karena di situ adalah segala macam yang tidak letah-letah itu supaya tetap di luar, supaya tersaring tidak ikut masuk ke dalam pura. Jadi itu. Terus juga apa namanya, di relief-reliefnya itu pun ada cerita, mau cerita Ramayana, mau cerita Mahabharata. Kalau di candi-candi di Jawa malah kehidupan sehari-hari di sana digambarkan di di relief-relief candinya. Kita tahu bahwasannya di zaman dahulu itu ada dukun dukun yang dukun kandungan yang suka menggugurkan anak, ada di relief candi itu. Jadi kehidupan sehari-hari di sana tuh digambarkan. Jadi kita bisa tahu dengan adanya candi itu bahwasanya bagaimana kehidupan orang di masa lalu. Seperti itu. Nah, itu seni rupa. Contoh seni rupa sakral, ogoh-ogoh. Itu seni rupa sakral. Nah, ini saya bilang barong. Ini topeng barong. Kalau dia barong itu memang ada isinya, maka di surainya ini kalau diperiksa akan ada kutunya. Nah, ini di depannya ini yang orang yang tadi saya bilang ngura, yang nusuk dirinya dengan keris, nanti disadarkan oleh barong, nanti diketisin tirta, dia akan sadar dari transnya. Terus ada seni seni anu rupa lagi, ogoh-ogoh. Pak, fungsi ogoh-ogoh itu apa? Ogoh-ogoh itu merupakan salah satu seni sakral yang dilakukan sebelum hari raya Nyepi. Kalau tidak ada ogoh-ogoh, maka hari raya Nyepinya terasa hambar. Makanya kita kan dulu kita 2 tahun ya, nanti 2 tahun tidak pakai ogoh-ogoh. Pas COVID itu nanti sekarang nanti akan dibikinkan ogoh-ogoh. Apa fungsinya ogoh-ogoh? Ogoh-ogoh itu fungsinya adalah kita misalkan ini tisu ya, kita ambil tisu. Tisu itu kalau kita pakai buat ngelap, tisu kita pakai buat ngelap. Set. Jadi pada saat ogoh-ogoh dibawa muter mengitari pura, mengitari kawasan, semua unsur-unsur negatif, semua buta kala, semua buta cuil nempel di ogoh-ogoh itu. Jadi kalau kita habis ingus, kita lagi flu, ada ingus hidung, kita ambil tisu, kita ngap hidung kita. Sesudah itu, tisunya diapain? Ya dibuang. Seharusnya ogoh-ogoh itu sesudah dibuang ngider muter satu putaran, dia dipreline, dia dibakar, dihancurkan. Sama seperti tisu ini, sesudah dipakai buat ngelap ingus, jangan dikantongin. Dipakai lagi jorok. Sesudah dipakai ngelap ingus, dibuang. Tapi kadang-kadang, ini sedikit buat di pura kita. Karena dia ogoh-ogohnya dibuat dari styrofoam, mahal bikinnya. Udah kalau gitu tinggal dibongkar aja dulu, ditaruh di dalam. Sayang kalau dibakar, mahal belinya. Itu sudah tidak benar. Kenapa? Karena buta kala buta cuilnya itu masih nempel di sana. Yang ada nanti orang yang megangnya ikut-ikut kerasukan. Jadi kalau ogoh-ogohnya, harga ogoh-ogohnya 100 juta, ya bakar. Kenapa juga bikin ogoh-ogoh 100 juta kemahalan? Tapi kalau memang punya duit banyak, ya udah bikin ogoh-ogoh yang bagus. Tapi kita lihat bentuknya ya seperti itu. Sangat-sangat artistik. Ini yang ogoh-ogohnya. Jadi kalau ditanya apa fungsi ogoh-ogoh, buat sebagai sapu atau sebagai kain pel untuk membersihkan semua yang ada di seputaran lokasi yang dilewati oleh ogoh-ogoh tersebut. Itu fungsinya ogoh-ogoh. Kenapa? Supaya mereka sudah diayabin, sudah diperlina, tidak mengganggu kita melaksanakan upacara nyepi. Nah, bagaimana? Kok bisa ada penolakan terhadap seni rupa?
Jadi ada di sana kalau di sebelah ada ininya, ada hadisnya. Barang siapa melukis gambar akan disiksa di neraka. Mereka disuruh menghidupkan gambar yang pernah mereka buat. Ini ada hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari di 2112, Muslim 2110. Ada riwayatnya yang menyatakan begitu. Sehingga mereka pada saat bikin bikin seni rupa yang ada hubungannya dengan keagamaan, mereka bikinnya ya nggak mirip dengan aslinya. Ondel-ondel itu apa? Tidak mirip dengan aslinya, beda dengan ogoh-ogoh. Atau misalkan pada saat ada maulud, biasanya yang digambarkan gambar apa, patung masjid yang diarak, patung perahu yang diarak, jarang-jarang makhluk hidup. Sekalipun ada makhluk hidup, misalkan gambar onta, tapi tidak mirip sama sekali dengan onta. Kenapa? Karena takut. Kalau menggambarkan makhluk hidup, maka akan disiksa di neraka. Itu ada ayatnya. Bukan ayatnya, itu ada hadisnya. Berikutnya lagi tadi ada seni suara, ada seni tari, ada seni rupa, digabung jadi seni pentas. Pentas ini untuk membantu pengajaran agama dari masyarakat. Kita ambil pentas itu biasanya lakon yang diambil antara Ramayana atau Mahabharata. Pentasnya pentas wayang kulit atau wayang wong atau sendra tari kalau di Bali namanya. Kalau di Jawa wayang wong, wayang orang. Dengan adanya pentas tersebut, maka kita sekaligus belajar menghafal Weda, mengerti Weda. Weda apa yang kita mengerti? Mahabharata dan Ramayana. Di situ banyak pelajaran-pelajaran tentang agama diselipkan dalam Mahabharata. Cuman lagi nih ini nih seni wayang juga dulu dibajak sama orang sebelah. Sri Krishna punya ajian untuk menghidupkan orang yang sudah mati tapi belum waktunya mati, dihidupkan kembali oleh Sri Krishna. Itu namanya Cangkok Wijaya Kusuma, kalau di Jawa dengan Jamus Kalimusodo. Jamus, jamu obat kali kekacauan sodo otak. Jamus Kalimusodo itu adalah obat kekacauan otak. Apa itu? Panduannya adalah agama. Pada saat dalangnya berganti agama, bukan orang Hindu, Jamus Kalimusodo itu diplesetkan menjadi buah kalimat syahadat. Itulah dipakai buat penyebaran agama. Padahal nggak pernah adanya cerita Krishna bilang dua kalimat syahadat. Nggak ada itu. Jadi seperti itu. Nah, tadi sudah seni rupa, tadi sudah seni suara, tadi sudah seni gerak, bangunan. Nah, sekarang ada Asta Kosala Kosali. Apa itu Asta Kosala Kosali? Yaitu seni bangunan. Apa itu seni bangunan kalau di apa sih maksudnya kok Bali Hindu punya seni bangunan? Punya. Kalau di Cina ada namanya Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Tapi kalau kita Feng Shui dengan kearifan lokal, itulah namanya Asta Kosala Kosali. Pak, ini itu mah tahyul Pak. Asta Kosala tidak bisa dibuktikan secara nanti dulu. Semua kearifan lokal itu muncul dalam Asta Kosala Kosali. Contohnya apa Pak? Misalkan kita mau bangun rumah tipe 21, rumah dengan luas 21 meter persegi. Kira-kira berapa kali berapa? Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Biasanya kita pakai 3 meter lebar, panjangnya 7 meter. Tidak ada aturannya. Kalau saya jadi arsitek, disuruh bangun 21 meter persegi, bisa saja saya bikin 1 meter lebarnya, panjangnya 21 meter. Kereta namanya. Tapi
berdasarkan mengatur, oh ternyata 1 kali 21 nggak bagus itu. Bagusnya adalah 3 kali 7. Walaupun itu bukan suatu aturan, tapi itulah pantasnya kalau bikin rumah tipe 21. Gitu. Satuan ukuran dalam melakukan bangunan. Tata letak ruangan dalam bangunan. Kira-kira dari pintu masuk apa langsung kamar tidur apa gimana? Enggak. Pintu masuk itu pasti masuk ruang tamu. Nggak ada rumah pintu masuknya langsung ruang tidur atau bahkan ruang makan. Nggak ada. Biasanya ruang pintu masuknya langsung ketemu ruang tamu. Itu ada dalam Pasal-pasal. Itu suatu aturan bukan suatu aturan tapi suatu yang normatif, suatu norma tapi bukan aturan. Tidak ada aturan yang mewajibkan apa pintu masuk ketemu ruang tamu. Enggak. Tapi orang pada menurutin karena itu yang best practice-nya. Berikutnya tata cara pemanfaatan lahan. Maksudnya apa, Pak? Kita manfaatkan lahan itu kalau rumah tuh ya jangan penuh semua, ada halamannya. Biasanya 2/3. Kalau kita punya tanah, 2/3 itu untuk lahan terbuka. Kalau di Bali masih begitu. Jadi kita punya lahan 100 meter yang diisi rumah nggak sampai 100 meter. Motor bisa masuk sampai ke belakang. Kalau lihat ya ke rumah-rumah tradisional di Bali. Orang bisa masuk dari pintu sampai ke depan naik motor. Bahkan kadang naik mobil. Tata cara pemanfaatan lahan. Lalu misalkan kita ada jalan nih, apakah kita pagar tuh langsung nempel? Sekarang adik-adik pernah nggak naik motor atau naik nyetir mobil dari arah Keramat Watu ke Serang, lewat daerah namanya Pelamunan. Di Pelamunan adik-adik lihat aja, jalan itu langsung ketemu pagar rumah orang. Jalan ketemu langsung pagar rumah. Bahkan kadang-kadang bukan pagar rumah, itu ada warung itu langsung ngebuka ke jalan. Barang dagangannya ditaruh tidak ada trotoar tidak apa langsung ketemu jalan. Kalau dia salah naruh apa galon itu gelundung langsung ke jalan galonnya. Makanya kalau adik-adik naik motor atau naik mobil melewatin daerah eh, Pelamunan depan-depan depan Paletehan itu kalian nggak akan ngambil kiri pasti di tengah aja karena apa malas ngambil kiri tahu-tahu ntar ada apa-apa keluar orang keluar dari rumah langsung ketabrak sama kalian. Kenapa? Pagar rumahnya langsung nempel ke jalan. Belum lagi ada tukang tambal angin, silai. Itu langsung aja buat pinggir jalan, langsung bikin bangunan. Saya yakin itu tidak berizin. Kalau di Bali bagaimana? Saya pengalaman. Waktu itu saya mau pulang dari Bali ke Jawa, naik mobil. Ngecek dong bannya. Oh, ada yang kempes. Ya agak-agak kempes ya, bukan kempes banget. Ya udahlah, jalan aja jam 5 pagi itu jalan. Nanti paling kalau ketemu Silai minta di apa namanya dikompangin ya. Dari Tabanan sampai ke Gilimanuk nggak nemu satupun tukang tambal ban. Kenapa? Karena orang Bali turut aturan. Sempadan jalan itu tidak boleh dibangun bangunan. Jadi ada jalan, ada pinggir jalannya. Pinggir jalan tuh yang bukan aspal tapi itulah masih bisa dilewatin. Jadi kalau misalkan mobil ada apa-apa ngebuang masih bisa ke sana. Itu namanya sempadan jalan. Tidak boleh dibangun bangunan. Aturannya begitu di Bali diturutin. Barulah kalau begitu ketemu di Jawa baru ada tukang tambal ban. Mereka memakan sempadan jalan. Sekarang kalau misalkan ada pelebaran jalan, mereka mau digeser gratis. Enggak, mesti bayar, mesti ganti rugi. Padahal selama ini mereka memanfaatkan pinggir jalan. Belum lagi misalkan kalau kita jalan lagi dari Pelamunan jalan ke arah Pura, itu ada truk-truk di pinggir jalan. Jadi kita nggak pernah bisa ngambil paling kiri. Kenapa? Karena di situ biasanya parkir truk yang lagi entah perbaikan, entah sopirnya lagi makan. Itu apa? Ternyata pemanfaatan jalan tidak benar. Kalau mau parkir, parkirnya di sempadan jalan, jangan di badan jalan. Itu. Nah,
Contoh lagi nih asta kosala kosali. Ini ada suatu apa namanya formasi kalau rumah di pertigaan, tapi pas dia ngejedeg di ujung pertigaan itu namanya tusuk sate. Kalau di Feng Shui Cina, rumah yang ditusuk sate itu mendapatkan energi negatif. Maka di depan rumahnya harus dipasang kaca supaya si energi negatifnya itu apa terpantul. Itu adalah Feng Shui. Pada waktu saya kerja di Dinas Perhubungan, betul aja di simpang 3 itu kita pasang cermin lalu lintas. Kenapa? Supaya orang yang datang bisa ngelihat di sebelah kanan ada mobil atau tidak. Sehingga di pertigaan itu tidak terjadi kecelakaan. Itu diajarin berdasarkan ilmu lalu lintas. Tapi orang dulu mana tahu? Orang Cina zaman dulu tidak tahu itu masalah teknologi rekayasa lalu lintas. Yang tahu energi negatif. Kenapa energi negatif? Karena di pertigaan itu sering terjadi kecelakaan. Kalau sudah terjadi kecelakaan, yang apa sih yang punya rumah? Kan begitu. Makanya harus dipasang cermin. Di teknologi modern kita pasang juga cermin. Tapi kita bukan karena Feng Shui, tapi karena teknologi rekayasa lalu lintas yang mensyaratkan kita pasang cermin di depan rumah tuh. Tuh. Nah, ini ada satuan ukuran dalam asta kosala kosali. Ya, karena zaman dulu kita nggak tahu sentimeter meter, maka kita menggunakan skala ukuran. Ini agemel, agemel satu genggam. Ini aguli, aguli itu satu ruas jari ini. Nah, ini panjangnya ini alek, satu lek, lek. Nah, satu panjang ini, satu ruas jari ini ya. Kalau jari yang ini, kelingking, akacing. Kalau begini panjangnya, dari bawah sampai atas itu amusti. Maka kita ada amusti karena tangannya satu dikepalkan begitu. Ini lebarnya dua nyari. Kalau lima ini tapak lima, empat itu petang nyari. Kalau pas di ujung ini, ngupil ini, useran. Kalau dari jempol sampai telunjuk, ini acengkang. Kalau kita di sini punya kilan, satu kilan. Kalau di waktu saya kecil tuh ukurannya satu kilan itu dari jempol sampai kelingking. Tapi kalau di Bali satu kilannya dari jempol sampai ujung telunjuk acengkang. Berarti satu hasta, nah kan ada ini dikasih satu hasta minta satu depan. Nah, satu hasta itu dari pegelangan sampai ke siku, satu hasta. Berikutnya setengah depa, kalau tangannya ngepel, tangan depa alit, kalau tangannya ngebuka, tangan depa agung. Berikutnya ukuran kaki tapak batis, tapak batis ngandang itu dari jempol sampai kelingking. Kalau tapak batis dari tumit sampai ke ujung jari. Jadi kalau ngandang itu berarti ngandang itu bahasa Bali ngandang itu melintang. Kalau ada mobil dia tiba-tiba mau belok ngandang namanya itu. Mau muter balik itu ngandang, melintangi jalan. Itu untuk ukurannya dalam asta kosala kosali. Apa fungsinya untuk ukuran? Kalau zaman dahulu, kalau di Bali kan rumah tuh ada naik ya kayak amben gitu kan, ada naik. Nah, kalau ukurannya bener, itu anjing itu nggak bisa naik. Entah kenapa si anjingnya nggak bisa naik. Anjing, kucing itu nggak bisa naik sendiri ke ambennya itu. Oh dulu malah babi masih masih berkeliaran dia nggak bisa naik karena ketinggiannya itu tanggung dia buat naik. Kalau tukangnya bener dalam anu ukurannya, dia bisa membuat seperti itu. Biasa di Bali banyak anjing tuh. Kalau anjing yang nakal kan naik tuh kamben. Nah, kalau ukuran bener ketinggiannya pas, si anjingnya nggak bisa naik. Entah kenapa. Gitu. Nah ini satu contoh rumah sekumpulan rumah di
tata letak rumah secara Astakosala Kosali yang di Bali. Nah, ini ada nomor 1, 2, 3. Kita lihat di sini dulu. Rumah dalam Astakosala Kosali itu, kalau kalian nanti punya uang untuk beli rumah, usahakan jalan raya itu di sebelah selatan. Jadi, ada utama Madya Kanistama, utara itu utama, di selatan tuh Kanistama. Terus kalau timur itu utama, barat itu Kanistama. Nah, jadi kalau utama ning utama, ini yang paling utama, bagus utama, utama lagi, utama ning utama itu biasanya di timur laut itu ada Merajan, tempat yang paling disucikan. Utama ning utama itu adalah Merajan. Terus untuk kepala keluarga itu adalah di nomor 2 di sini. Nomor 2 itu apa? Utamaning Madya di sini. Utamaning Madya itu adalah untuk kamarnya bapak dan ibu, kepala keluarga di sini. Berikutnya nomor 3 Balai Sakepel. Balai Sakepel itu nomor 3. Nah, apa gunanya Balai Sakepel? Adalah untuk tempat tidur anak-anak atau keluarga yang masih kecil, junior, di selatan. Balai Sakepel itu ada di Madianing Kanistama, buat anak-anak tidur di sini. Oke. Berikutnya Balai Sangga untuk menerima tamu di nomor 5 ini. Oh, jadi ada kalau tamu masuk dia diterima di nomor 5. Ini posisinya Madianing Kanistama. Di sini nomor 5. Balai Dangin untuk membuat benda seni pakaian anak dan Balai Dangin nomor Balai Dangin itu di nomor 5 nomor 5 ya. Oh, nomor 5 Balai Dangin. Oh, nomor 4 itu tadi. Sorry, sorry. Nomor 4 itu Balai Sange. Oh, oke, oke. Dia nerima tamu di sini, berarti dekat Merajan. Dia kerjanya di sini. Kalau dulu kan di Balai Dangin maksudnya baju tuh kalau sobek dijahit sendiri gitu loh. Itu di Balai Dangin. Disinilah orang kerja. Kalau di sini ada tamu diterima di sini di Balai Sekepat. Sekepat. Berita Lumbung. Nah, itu agraris nomor itu di sebelah Balai Dangin. Terus ada Pawon dapur. Nah, pasti sebelahnya Lumbung di dapur. Ini dapur ini hitungannya sudah di Kanistaming Kanistama, daerah yang ini. 8 itu aling-aling. Nah, aling-aling itu kalau kita masuk ke pura kita tuh di yang tengah ada pintu yang depan itu kan nggak langsung kelihatan ke pura. Itu ada penghalangnya, itu aling-aling namanya. Jadi tamu masuk itu tidak langsung ngelihat ke rumah, ada penghalangnya, aling-aling. Angkul-angkul, nah ini angkul-angkul ini apa gerbang masuknya di selatan. Jadi tamu masuk dari Kanistaning Kanistama. Di sini di aling-aling itu dikasih biasanya ada tempat cuci tangan dan sebagainya, masuk cuci tangan gitu kan. Baru dia masuk ke 4 itu ke tempat ruang tamu diterima di sana. Inilah pembagian rumah secara asta kosala kosali. Oke. Nah, sekarang kita punya pura. Bagaimana pembagian pura kita secara asta kosala kosali? Pura kita ini ada cerita dulu dan grup Kopassusnya ngasih tanah. Kita dipilih suruh mau di dalam kayak di gereja itu kan di dalam tuh atau di luar. Nah, pada waktu itu tetua-tetua kita milihnya di luar. Bagusnya gitu, sehingga kita lapor cuma sekali aja. Kalau yang di gereja kan lapornya 2 kali. Di depan gerbang lapor, lalu gerbang tengah lapor lagi mau ke gereja. Kalau kita di luar, jadi lapor cuma 1 kali di gerbang satu. Dikasih kita sesepuh-sesepuh kita dikasih tempat, lalu sama dan grupnya, oke kamu mau seberapa luas? Oh gimana Bapak? Oke gini aja, dikasihlah granat latihan
yang meledak itu berasap tapi tidak ada anunya, tidak ada mesiunya, tidak ada pelurunya. Kamu lempar sekenceng-kencengnya. Di mana dia mendarat itulah batasannya. Pada waktu itu yang lempar Pak Mangku Gede Jate. Pak Mangku Gede Jate dia sembahyang dulu ngelempar, teng, jadilah batas pura kita sebatas sekuat-kuatnya lemparan Pak Mangku Gede Jate. By the way, sekarang anaknya itu pernah juga jadi dangrup di Kopassus yang siapa itu namanya itu. Eh, jadi itu yang dia nyumbang apa? Yang paling-paling tengah. Nah, itu adalah cerita nih. Nah, ini sekarang kita lihat di sekeliling pura ini ada penyengker. Nah, yang saya bilang itu pembuatan penyengker itu harus orangnya harus puasa dulu, baru bisa mengukir supaya bisa mencegah unsur-unsur jahat supaya tidak bisa masuk. Pura kita terbagi dari 3 bagian. Satu Utamaning, 2 ini Madya, ketiga di Kanistama. Kalau Utamaning ini untuk urusan upacara keagamaan, Madya ini bisa upacara keagamaan, bisa untuk yang profan. Dan di sini ada balegong, kan latihan balegong kadang-kadang buat rejang, kadang-kadang buat tari cendrawasih atau apapun. Itu. Lalu yang di luar ini adalah kanistama. Kanistama ini bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Mau bikin otonan di kanistama boleh. Mau apa namanya? Oh, orang yang cuntake boleh, boleh masuk sampai kanistama. Boleh di sana. Mau arisan di situ boleh. Jadi di situ bahkan untuk acara pernikahan pun di Kanistama, Kanistani, Kanistama. Bazar juga di situ. Oke, kita bagi lagi yang utamaning. Ini ada poin satu ini adalah Padme. Padme sana. Oke. Poin kedua itu taksu. Tadi saya bilang saya sempat membahas bahwasanya Pak Made itu puasa dulu untuk supaya mendapatkan taksu. Apa itu taksu? Taksu itu adalah semacam inspirasi baru bagi para pekerja. Supaya bagaimana kerjaannya supaya bertuah, bagaimana kerjaannya supaya bagus. Nah, kita di apa namanya di Banten ini, di Serang sini, orang-orang Hindu yang ada di sini rata-rata pekerjaannya kalau nggak kantoran, polisi atau tentara atau PNS. Kantoran juga PNS kan. Nggak ada petani yang jauh-jauh dari Bali ke sini untuk jadi petani, nggak ada. Kalau petani paling sambilan, tapi bukan utamanya. Utamanya di sini adalah polisi, tentara, eh, dengan karyawan, baik karyawan swasta maupun non yang karyawan negeri. Taksu itu adalah bagaimana para karyawan itu bisa bekerja dengan baik, pekerjaannya bisa bertuah. Itu pakai taksu. Di sebelah sini ada 3 itu adalah Anglurah. Anglurah itu apa? Saya ulangi lagi tadi. Kita di sini kalau nggak pekerja kantoran, polisi atau tentara, supaya polisi atau tentara itu apa namanya kerjanya aman pada saat dia ditempatkan di Papua nggak gampang dibunuh musuh, itu ngacepinnya ke Anglurah. Lalu nomor 4 sebelahnya Anglurah itu Balai Pepeli. Apalagi Balai Pepeli? Balai Pepeli karena kita Pura Eka Wiranante itu adalah pura yang merupakan pura provinsi dari Tangerang ke sini dari ini semua itu adalah buat sebagai ruang tamu bagi apa namanya yang dari Tangerang, yang dari Ciledug, yang dari BSD. Kalau misalkan bertamu disitulah apa betaranya apa pekuluhnya disemayamkan. Kenapa kita pertama kita di ibu kota provinsi, kedua juga secara lokasi yang paling memungkinkan untuk menerima tamu banyak orang itu cuma di Pura Eka Wiranante. Yang parkirannya luas sebanyak-banyak enggak. Coba kita lihat di Kertajaya, coba di BSD, parkirannya
sangat-sangat sempit. Kenapa? Tanah mahal di sana. Di Serang, kita mendapat fasilitas seperti itu. Di sebelah utara pura atau di sebelah selatan pura sekalian, itu parkirannya luas. Dan bisa bikin ogoh-ogoh di sana bisa. Coba di Tangerang bikin ogoh-ogoh, macet. Ya, itu ada Balai Pepeli. Nomor 7, ini adalah Taman Sari. Tirte diambil dari sini. Oke. Di sini ada nomor 5, ini Balai Suci. Peralatan-peralatan suci ditaruh di sana. Kenapa ditaruh di sana? Jadi gini, kalau kita beli sapu, kita beli pel-pelan yang belum pernah dipakai, pakailah ditaruhlah di gedung suci. Karena nggak elok juga pel-pelan habis kita pakai di toilet, tahu-tahu dipakai lagi di jeroan, nggak bagus. Jadi barang-barang yang sukle, yang masih sukle, yang kalau kita pergunakan, cangkul pun dipisah di sana. Ada cangkul, ada sapu, ada semua ditaruh di gedung suci. Itu ada gedung yang pakai ini. Poin 6 ini adalah Balai Pawedan dan ditambah lagi dengan aling-aling. Jadi orang dari luar ngelihatnya nggak langsung lihat Padma. Di sini ada aling-alingnya, ada eh, ininya. Nanti dicek aja deh di pura kita. Ini adalah isi di eh, utama. Isi dari utama itu untuk semua sifatnya adalah sakral. Lalu kita pindah ke Madya. Ke Madya ini ada 9, yaitu Balai Gong. Ya, kembali kita latihan. Kadang kita pakai untuk sakral, kadang kita pakai untuk profan. Di sini ada Balai Kulkul. Tuk, tuk, tuk. Pada saat ada upacara, kita gebuk Balai Kulkulnya. Apa itu fungsinya Balai Kulkul? Itu adalah semacam kentongan untuk memanggil semua warga. Namanya memanggil semua warga, tidak harus acara keagamaan, bisa jadi ada sesuatu acara yang emergensi, bisa dipanggil, diketok kukulnya untuk memanggil semua warga. Karena biasanya kalau di Bali, pura itu adalah levelnya level desa. Jadi begitu kulkulnya diketok semua, kentongannya tok, 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 tuk, 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 semua orang pada datang ngumpul. Ada apa ini, ada apa ini, ada apa ini, gitu. Oh, sekarang sudah pakai sosial media, lain cerita ya. Lalu di sini ada 10 untuk dapur suci. Dapur suci ini adalah untuk apa namanya, rayunan untuk mempersiapkan makanan bagi biasanya pemangku atau peranda, dipersilahkan makan di dapur suci. Di 12 ini toilet dan itu di Madya kan. Ini Madya itu saya bilang untuk sakral bisa, untuk profan bisa. Lalu kita bergeser lagi ke luar, ini adalah kanistame. Di luar nih. Ya, apa isinya? Satu, wantilan. Wantilan ini apa namanya? Untuk rapat-rapat yang sifatnya banjar. Di 12 ini dapur biasa, bukan dapur suci plus toilet. Makanya boleh nggak pup di pura? Boleh, tapi di kanistame. Jangan pup di utamaning utama. Itu. Di sini ada wantilan bawah, ada lalu di bawah lagi ada pasraman, di sini ada rumah penunggu pura. Ini untuk urusan kanistame. Di sini ada panggung. Sudah beberapa orang yang menikah, itu panggungnya di sini. Jadi untuk kepentingan pribadi, otonan panggung boleh menggunakan fasilitas pura. Yang penting izin sama Kelihan Banjar. Sudah diizinkan, kita bisa mengadakan acara kita di situ. Makanya biasanya orang-orang foto prewed itu boleh, tapi sampai di Madya sini saja. Tidak boleh prewed ujung-ujung masuk ke utamaning utama. Kita nggak tahu kan, lagi datang bulan atau apa. Kok nggak ada Pak? Apa namanya di utama nggak ada pelinggih Dewi Sri? Ya, karena di sini nggak ada petani, itu aja. Mungkin di tempat lain ada. Tapi kalau di sini karena kita adalah petani dan PNS, petani, tentara, polisi, dan pegawai, makanya isinya taksu, panglurah, dan balai pepeli. Itu
Tadi tambahan dari Tentis Astakosala Kosali eh, dan seni seni sakral kita. Demikian, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti jangan sungkan untuk membuat pertanyaan di kolom komentar di bawah. Sekian pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Recording.